Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kamadin Channel. Yuk kita bahas sedikit bagaimana mengenal bisnis online dengan memanfaatkan infrastruktur global. Bukanlah suatu hal yang baru apabila bisnis pada masa kini mulai merambah di dunia digital. Nah, e-bisnis dan e-commerce dalam dunia bisnis digital merupakan dua istilah yang sudah familiar atau sering digunakan. E-bisnis dan e-commerce memang sekilas mirip dan kadang istilah ini dianggap sama dan bahkan dipertukarkan. Namun, kedua istilah ini memiliki arti yang berbeda dan tentu memiliki spektrum yang berbeda pula dalam aktivitasnya. Nah, kita lihat. E-bisnis. E-bisnis ini memiliki jangkauan aktivitas yang lebih luas dibandingkan dengan e-commerce. Karena dalam dunia e-bisnis tidak hanya aktivitas proses jual beli, tetapi setiap aspek bisnis yang ada di dalam perusahaan itu tersebut. Mulai dari modal, sumber daya manusia, supplier, logistik, distribusi, produksi, segala proses pemasaran produk dan jasa, bahkan hingga setiap risiko yang muncul setelah pembelian barang maupun jasa. Nah, sehingga ini memungkinkan banyak peserta untuk bergabung dan berkolaborasi karena didorong oleh adanya data dan informasi yang mengarah ke efisiensi yang lebih baik. Dan tentu hal yang paling utama adalah penghematan biaya. Nah, berbicara tentang penerapan teknologi informasi dalam bisnis, teknologi informasi mengambil peran untuk proses otomatisasi pengolahan data dan informasi untuk membangun konfigurasi rantai bisnis yang terintegrasi. Nah, di situ ada yang namanya Enterprise Resource Plan. Nah, ini apa? Ini adalah sistem informasi pendukung e-bisnis yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan, di antaranya seperti supply chain management, CRM, marketing, warehouse, shipping, dan payment. Setelah itu, mampu melakukan otomasi proses bisnis. Nah, bicara tentang Customer Relationship Management atau CRM, sistem kustomisasi real time yang memanajemeni customer dan melakukan personalifikasi produk dan service berdasarkan keinginan customer. Nah, kemudian ada namanya Enterprise Application Integration. Ini merupakan suatu konsep integrasi berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data yang diambil dari model bisnis yang dikembangkan oleh pemakai. Kemudian yang berikut adalah ada yang namanya Supply Chain Management. Nah, ini merupakan sinkronisasi dan koordinasi aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan aliran material baik yang ada dalam satu organisasi maupun antar organisasi. Nah, dengan melihat berbagai macam kebutuhan dalam melayani pelanggan, maka peran aplikasi menjadi sangat penting dalam konsep e-bisnis ini. Nah, arsitektur aplikasi e-bisnis yang handal akan sangat menentukan kinerja perusahaan dalam menghasilkan produk dan jasa yang dapat memuaskan pelanggan. Nah, bicara tentang e-commerce. E-commerce ini atau kepanjangannya adalah electronic commerce, yang mana aktivitasnya baik pembelian maupun penjualan itu dilakukan melalui jaringan elektronik. Termasuk di dalamnya adalah jaringan internet dengan memanfaatkan website atau mobile web dan mobile app sebagai wadahnya. Nah, selain e-commerce, ada lagi yang namanya marketplace dan online shop. Itu biasa kita dengar. Pertanyaannya adalah, bukannya e-commerce, marketplace, dan online shop itu adalah sama saja? Nah, sekarang kita lihat. Perbedaan ketiganya perlu diketahui jika ingin menjadi pebisnis online. Karena beda tempat berjualan, beda pula strategi pemasarannya. Nah, produk penjualan pada e-commerce di sini bisa terbatas pada satu merek atau bisa bermacam-macam produk dari berbagai merek. Namun, produk tersebut tetaplah dijual dalam satu penjual saja, yakni si pemilik website tersebut. Contoh, e-commerce yang paling sering dikunjungi di Indonesia diantaranya adalah bineka.com, JDID, Sosiola, Lemonilo, Orami, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, marketplace. Ini adalah situs web pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara yang menghubungkan antara penjual dan pembeli. Dan dihubungkan melalui apa? Internet. Yang cukup populer di Indonesia saat ini adalah seperti Shopee,
Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli. Nah, sedangkan yang namanya toko online, bagi masyarakat Indonesia itu mengenalnya yang namanya all shop. Nah, ini adalah bisnis yang fokus, yang mana penjualnya pada media sosial. Sering digunakan, yakni dengan menggunakan Facebook ataupun Instagram. Nah, coba kita lihat kegiatan penjualan ini. Aktivitasnya dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet dan multimedia, seperti kegiatan produksi, penyampaian layanan, periklanan yang berbasis multimedia, suara, image, transmisi teks, dan seterusnya. Dan bahkan proses pembelian dan pembayarannya pun saat ini menggunakan yang namanya e-wallet atau dompet digital. Interaksinya pun memungkinkan pengguna dengan menggunakan yang berbasis web. Nah, perdagangan elektronik ini mengandalkan internet dan World Wide Web sebagai wadahnya. Kenapa harus internet dengan World Wide Web atau disingkat WWW gitu? Karena satu, internet adalah infrastruktur global yang dapat menghubungkan jutaan pengguna melalui perangkat komputer maupun smartphone. Sedangkan World Wide Web sebagai sarana memperoleh dan menampilkan data dan informasi pada internet. Pertanyaannya adalah, mengapa harus memanfaatkan konsep e-business, e-commerce, marketplace, dan all shop dalam kegiatan bisnis Anda? Secara umum alasannya adalah karena memberikan beberapa keuntungan yang sifatnya positif. Biaya operasional organisasi sudah pasti berkurang. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan. Yang ketiga, memperbesar aliran pendapatan baru kapanpun dan dimanapun. Dan yang keempat, meningkatkan pangsa pasar dan menjangkau konsumen tanpa batas. Namun, hal ini tidak lepas dari dampak risiko. Bisa saja terjadi, mesti diantisipasi untuk menjaga stabilitas bisnis Anda. Yang pertama, kehilangan finansial secara langsung. Yakni kehilangan finansial secara langsung ini karena adanya kecurangan. Misalnya, dengan berubahnya data finansial yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara mentransfer secara ilegal. Nah, itu bisa saja terjadi gitu. Yang kedua, pencurian informasi rahasia. Risiko pencurian data pribadi mudah terjadi apabila pelanggan tidak memperhatikan persyaratan atau kebijakan perusahaan. Itu mesti diperhatikan. Kemudian yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis. Nah, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Akibat apa? Akibat sistem yang rusak secara tiba-tiba atau aliran listrik yang mati mengakibatkan hilangnya kesempatan bisnis dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan. Kemudian yang keempat, akses ke sumber oleh yang tidak berhak atau yang sifatnya unauthorized, yakni penyalahgunaan data yang bukan kewenangannya. Nah, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan kemudian dapat dengan bebas memindahkan saldo rekening dalam jumlah tertentu ke rekening pribadinya, dan itu bisa saja terjadi. Yang kelima, hilangnya kepercayaan dari konsumen. Nah, ini nih, kehilangan kepercayaan dari konsumen, usaha pihak lain yang dapat menjatuhkan reputasi perusahaan, mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen kepada perusahaan itu tersebut. Nah, yang berikut, kerugian-kerugian yang tidak terduga. Nah, ini nih, berarti gangguan-gangguan lain dari luar terhadap transaksi bisnis yang sedang dilakukan sehingga konfirmasi transaksi tersebut tidak dapat diterima dengan baik. Nah, indikator dari kesuksesan dan keberlangsungan usaha adalah kepercayaan pasar atau konsumen kepada pelaku usaha. Dengan memberikan keamanan dan kenyamanan kepada konsumen dalam bertransaksi pada platform digital, maka pemerintah saat ini dengan regulasinya selain dengan Undang-Undang ITE, diantaranya adalah ada yang namanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Kemudian ada lagi yang lain, Undang-Undang Nomor 7 2014 tentang perdagangan yang mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan data dan informasi yang lengkap dan jelas identitas pelaku usaha dan barang dan atau jasa yang ditawarkan. Ini harus kita ketahui juga. Nah, jaminan keamanan pelanggan terkait dengan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan adalah hal yang utama dan tergantung pada jenis industrinya. Misalnya, Google. Google itu menempatkan nilai tertinggi pada kerahasiaan
dan ketersediaan data penggunanya. Sedangkan Amazon sangat menekankan pada ketersediaan. Ini bukan berarti Amazon mengabaikan kerahasiaan demi ketersediaan. Tidak juga gitu. Amazon hanya menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada ketersediaan. Nah, oleh karena itu, Amazon mungkin saja menghabiskan lebih banyak sumber daya untuk memastikan bahwa ada lebih banyak server yang tersedia untuk menangani pembelian pelanggan. Nah, sebagai penutup, kelola usaha Anda dengan memanfaatkan infrastruktur global dan terus kawal usaha Anda demi keamanan dan kenyamanan pengguna atau pelanggan Anda.